Selamat sore Ibu Yani dan teman-teman. Kami akan menjelaskan tentang laporan final project yang kelompok kami buat dengan judul yaitu Marketing Final Photography pada masa pandemi. Di sini saya bersama teman-teman saya Adrian dan teman saya Brian dan ada juga Felix. Oke. Ya, jadi saya akan menjelaskan abstraknya terlebih dahulu. Finite Photography merupakan salah satu vendor foto dan video dalam industri wedding di Kota Bandung. Finite Photography ini sudah berdiri sekitar 7 tahun dan sudah menangani kurang lebih 1.200 klien. Tujuan kami membangun Finite Photography yaitu untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar dapat memiliki foto dan video pada hari pernikahan mereka yang berkualitas, namun dengan harga yang terjangkau. Saat ini, banyak sekali pasangan yang ingin menikah. Namun, biaya foto dan video cukup mahal. Maka dari itu, kami membuat beberapa paket foto dan video yang terjangkau. Selain itu juga, bekerja sama dengan wedding organizer yang memiliki target market yang sesuai dengan market yang akan dicapai. Tujuannya yaitu agar penjualan dari paket foto dan video ini dapat meningkatkan penjualan serta memperlebar cakupan market yang hendak dicapai. Introduction. Cara yang kami lakukan untuk melancarkan pemasaran paket yang dijual kepada konsumennya itu bersama dengan beberapa hotel yang menerima acara pernikahan, bekerja sama dengan wedding organizer, dan mengikuti pameran yang hendak diselenggarakan. Permasalahan yang saat ini kami temui dalam bisnis kita yaitu bisnis kita cukup terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mengapa demikian? Karena bisnis yang kita jalankan sangatlah dekat dengan sosialisasi dengan orang lain. Selain itu, bisnis wedding photographer dan video sangat identik dengan kerumunan. Maka dari itu, tujuan paper ini dibuat yaitu agar kami dapat mengembangkan dan menemui strategi marketing di kala pandemik agar calon klien yang hendak kami handle dapat percaya untuk memakai jasa kami. Kajian literatur. Creative partnership merupakan seseorang yang membangun kewirausahaan dengan metode yang kreatif, biasanya berupa seni dan lainnya. Creative partner sendiri selalu berpikir untuk menghasilkan ide-ide kreatif dalam penjualan mereka agar penjualan mereka dapat terjual laku dan tepat pada market yang hendak mereka tuju. Menurut Caroline Force dari HubSpot, pemasaran merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk membuat masyarakat dapat tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Strategi pemasaran STP sangatlah berpengaruh terhadap citra brand image dan juga pemasaran secara keseluruhan dari perusahaan kita. Persona adalah dokumentasi yang berisi tentang penjelasan karakteristik orang digabungkan dengan tujuan. Menurut kami, marketing mix dapat membantu kita untuk membentuk strategi marketing menjadi lebih efektif. Kita bisa memperkenalkan produk kita kepada target pasar yang tepat dengan pesan yang sesuai. Kita juga bisa menghindari kegagalan dalam pemasaran dengan cara memahami konsep marketing mix ini. Integrated marketing communication strategi adalah untuk menyampaikan pesan yang konsisten, sehingga calon konsumen dapat benar-benar menerima dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Data adalah salah satu dari bentuk jamak yang berasal dari kata datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Di masa kini, semua orang memanfaatkan data yang dengan banyak tujuan, contohnya seperti penelitian pada suatu variabel, analisa pembelian, dan penjualan. Data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang didapat dari hasil kuesioner. Hasil yang didapat dari data kuesioner bersifat deskriptif. Data kuantitatif ialah data yang didapatkan dari hasil survei, sehingga hasilnya berbentuk angka. Dalam proses pengumpulan data, biasanya seseorang akan mengumpulkan kuesioner yang bersifat kuantitatif. Tujuannya dibuat kuesioner tersebut yaitu untuk mengetahui review dari konsumen kita yang telah menggunakan produk jasa yang kita buat. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan melalui sumber primer. Data primer dikumpulkan dari kuesioner, data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan data review dari konsumen yang telah memakai jasa kami. Dalam menunjang penelitian kami, kuesioner ini diberikan kepada 30 responden dengan jumlah pertanyaan yang sebanyak 10 poin yang dibagi berdasarkan kinerja dan kepentingan masing-masing. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu agar kita dapat mengerti kekurangan dari perusahaan kita agar dapat kita perbaiki. Selain itu, agar perusahaan kita dapat menjawab keinginan dan keperluan masyarakat, agar perusahaan kita juga tetap dapat survive di masa pandemi.
Numerical ialah metode yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis, seperti memakai metode aritmatika, perkalian, penambahan, pembagian, pengurangan. Jika suatu perusahaan mengaplikasikan metode ini di perusahaan mereka, maka perusahaan mereka dapat mengetahui hal apa saja yang berpengaruh terhadap perusahaan mereka, seperti kepuasan konsumen, apa yang konsumen minati, dan apa kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan kita. Terdapat 5 dimensi pokok dari service quality yang telah disusun sesuai urutan tingkatan kepentingan normatifnya, yaitu tangible atau bukti fisik. Pada tangible, kami menyisipkan pertanyaan, yaitu bagaimana menurut Anda mengenai kelengkapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan kami. Lalu ada reliability atau keandalan. Bagaimana pendapat Anda mengenai pelaksanaan protokol kesehatan pada bisnis ini? Lalu responsif atau daya tanggap. Bagaimana pendapat Anda mengenai kecepatan daya tanggap terhadap keinginan konsumen dalam bisnis fotografi? Lalu ada assurance atau jaminan. Bagaimana pendapat Anda mengenai keamanan dan kenyamanan pelayanan jasa kami selama pandemi? Yang terakhir ada empathy atau kepedulian. Pada pertanyaannya yaitu apakah paket foto dan video di masa pandemi ini diperlukan? Setelah kita membagikan kuesioner terhadap kurang lebih 30 responden, kita melakukan perhitungan analisis memakai IPA method. IPA method sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menunjukkan informasi mengenai faktor-faktor mengenai pelayanan terhadap konsumen yang berpengaruh terhadap kepuasan. Oke, ada graphical result, ialah cara yang digunakan untuk penyelesaian masalah yang ditampilkan dalam bentuk grafik sesuai dengan hasil pendataan yang sudah diperoleh. Pada penelitian bisnis kami kali ini, grafik yang pertama kita pakai menggunakan pengolahan data kuesioner yang telah dibagikan kepada kurang lebih 30 responden. Kita menggunakan diagram Cartesius. Oke, kesimpulan dari hasil diagram Cartesius kami yaitu kuadran 1 atau prioritas utama dari prinsip 1 yaitu perlengkapan protokol kesehatan yang dilaksanakan. Lalu ada kuadran 2 berdasarkan prinsip 2 yaitu pelaksanaan prokes yang sesuai dengan pada saat sesi foto. Prinsip 4 keamanan dan kenyamanan saat melakukan pelaksanaan foto. Prinsip 5 paket yang ditawarkan pada saat pandemi. Lalu kuadran 3 berdasarkan prinsip 3 yaitu tingkat daya tanggap pelayanan terhadap keinginan konsumen. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Felix. Maka dari itu kita perlu cerdik untuk memasarkan produk kita di masa pandemi seperti ini. Karena jika tidak kita akan tersenggol oleh kompetitor kita. Selain itu kita juga harus memperhatikan strategi marketing yang sudah kita pelajari. Di luar sana banyak sekali fotografer wedding yang memiliki hasil foto yang bagus tetapi penjualannya kalah dengan fotografer yang memiliki hasil foto biasa saja tetapi memiliki strategi marketing yang baik. Semasa pandemik ini juga kita harus cerdik untuk memilih tempat yang murah karena pada masa pandemik ini membuat pekerjaan kami menjadi sulit customer. Harus bagus dalam segi pemasaran, marketing, karena itu berpengaruh untuk menarik perhatian dari customer. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bertemakan marketing vineyard fotografi pada masa pandemi. Terima kasih.